Assalamualaikum Ibu Sari, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sifa, Alhamdulillah baik. Bu Sifa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi maaf Ibu ya, Bu Sari bisa enggak saya ganggu waktunya? Ibu Sari ada waktu enggak berbincang-bincang dengan saya? Ya, silahkan Bu. Saya punya waktu luang. Oke, begini Bu Sari ya, saya pengen sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang. Bisa enggak Bu? Bisa Bu, silahkan Bu. Iya, harapan saya itu bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi. Baik, semoga saya bisa membantu ya Bu dalam perbincangan ini. Tapi kira-kira masalah yang Ibu hadapi ini seperti apa ya Bu? Oke, begini Bu, Ibu Sari, begini di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi dia itu suka mengganggu teman, suka bikin keributan, dan malah akhirnya menimbulkan perkelahian Ibu. Oh, seperti Ibu ya, seperti itu ya Bu. Pasti sangat mengganggu ya Bu. Iyalah Bu, saya bingung sendiri nih. Coba saya perhatikan, mereka itu memang minta diperhatikan secara lebih begitu Ibu, dan mungkin kesadaran dalam diri mereka itu juga kurang tentang nilai-nilai kebijakan begitu, kebajikan Ibu begitu. Oh, jadi penyebab dari mereka seperti itu karena ingin mencari perhatian gitu ya Bu. Tapi apakah Ibu sudah tahu apa faktor yang menjadi penyebab anak itu seperti itu Bu? Iya, mereka itu kayak pengen diperhatikan lebih. Kemudian juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk lebih saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira seberapa besar harapan Ibu Sifa terhadap anak-anak Ibu nantinya? Iya, harapan saya sih Bu, semua murid saya ini memiliki sikap untuk lebih saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kayak budaya positif gitu Bu ya. Oh, begitu ya Bu. Nah, tadi kan Bu Sifa sudah tahu faktor yang menyebabkan masalahnya. Nah, sekarang kira-kira langkah apa yang Ibu Sifa bisa pikirkan untuk meminimalisirkan faktor tersebut? Mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Bu ya, pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar kami ini bisa saling membimbing anak-anak mereka tersebut supaya menjadi anak yang lebih baik lah. Berarti yang Ibu akan lakukan itu menjalin komunikasi yang positif ya Bu. Itu luar biasa sekali menurut saya Bu. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Dan menurut Ibu, harapan yang dapat Ibu lihat dari langkah yang Ibu ambil tadi apa? Harapan saya itu sih mereka ini nanti memiliki kesadaran intrinsik ya, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, berhenti membuat kegaduhan atau keributan, dan bisa saling menghargai dan menghormati sesama mereka. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Dengan langkah yang Ibu ambil, langkah yang Ibu rencanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pendekatan personal kepada murid Ibu? Ya, jelasnya mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu ya. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal ini di waktu jam-jam istirahat, di waktu senggang lah Ibu. Pokoknya setiap hari deh. Wah, luar biasa ya Bu. Berarti nanti Ibu sesuaikan dengan kondisi atau situasi ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, apa komitmen Ibu Sifa agar permasalahan yang Ibu hadapi bisa mendapatkan perubahan yang positif?
Mungkin saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten ya Bu, sampai ada perubahan dalam diri anak tersebut, untuk menjadi ke arah yang lebih baik lah. Ya, saya setuju. Tapi dalam hal ini siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu langkah atau komitmen yang Ibu ambil? Saya sih mengharapkan bantuan dari orang tua murid ya Bu ya, tentu saja. Kemudian ada kolaborasi sama kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat kita itu untuk membimbing bersama-sama lah, agar mereka ini memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, berarti Ibu kedepannya akan lebih kepada kolaborasi ya Bu? Oh iya, betul Ibu. Kedepannya mungkin akan saya tanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya, kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua atau wali muridnya, kemudian wali murid saya, kemudian rekan guru dan semua yang mendukung lah Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, sehingga membangun kesadaran dalam diri anak tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Bu, jadi yang bisa saya tangkap dari langkah Ibu Sifa ke depannya itu, Ibu Sifa akan terus menetapkan nilai-nilai kebajikan kepada muridnya, menjalin kolaborasi dengan orang tua, sehingga membangun kesadaran intrinsik. Nah, semoga anak-anak Ibu nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin. Ya, amin, amin Ibu. Itu yang saya harapkan Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Sifa setelah sharing kepada saya? Alhamdulillah jadi agak lega ya Bu. Sedikit sih. Insya Allah bisa lah Ibu saya menghadapi murid-murid saya yang jahil ini untuk kedepannya biar jadi anak yang lebih baik, supaya nggak berantem lagi Bu. Cuma ya begitulah Ibu, saya masih galau lagi. Alhamdulillah ya Bu. Ya, Iya. ada sesuatunya memang harus dijalankan, diterima, tapi Ibu Sifa juga harus tetap semangat ya. Iya Ibu baik sekali Ibu mau mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih Bu, saya mohon undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Bu Sifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan kesediaan waktunya Bu Sifa untuk melihat refleksi diri dari praktik coaching pada sore tadi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, adapun refleksi diri yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, menurut saya sudah menjadi pendengar yang baik dan bisa membantu mengarahkan coach untuk menemukan ide pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum permasalahan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Yang saya akan lakukan itu memberikan atensi penuh dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk dengan baik, membuat coach merasa nyaman untuk berbicara, serta mencatat poin penting dalam percakapan. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, dalam hal ini saya akan berusaha mendengarkan dengan kesadaran penuh sehingga bisa merasakan perasaan coach pada saat bercerita dan komunikasinya bisa terjalan dengan baik. Itu peran saya sebagai coach. Nah, untuk refleksi diri saya sebagai
Koce, yaitu pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya merasa lega karena melalui percakapan coaching, saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Mungkin seperti itu, Bu Sipa. Oke. Refleksi 100, Bu. Cocok. Jadi coaching kami, Budi. Siap.